Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab yang baru lah, bab 3. Untuk bab 3 ini kita mempelajari tentang vektor. Kalau Puhan Pian masih asing tentang vektor, nanti Ibu jelaskan apa itu vektor lah. Pertama dulu dari bab ini, yang akan kita pelajari poinnya itu ada 3, garis besarnya ada 3 lah. Itu juga yang Ibu jadikan tujuan belajar, yang bakal jadi kisi-kisi soal, misalnya Ibu ulangan lah. Jadi untuk tujuan belajar kita sendiri itu ada 3. Antaranya 1, itu bisa menganalisis besar resultan vektor. 2, mengoperasikan perkalian vektor satuan. 3, menerapkan konsep vektor dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini sebetulnya fokusnya ke vektor, tapi Pian harus tahu dulu apa itu vektor. Vektor sendiri itu sebenarnya adalah besaran. Kemarin kan kita sudah belajar tuh tentang besaran, cuman Ibu tidak menjelaskan secara rinci. Besaran itu adalah apa yang bisa diukur dan memiliki angka. Dalam fisika kan ada yang semacam itu, misalnya kayak panjang, massa, itu adalah besaran. Kenapa jadi panjang itu merupakan besaran? Karena panjang itu adalah sesuatu yang bisa diukur dan dapat dinyatakan berupa angka. Sama halnya dengan massa. Massa itu kan berupa seberapa berat benda itu kalau ditimbang, dan itu bisa dinyatakan dalam angka dan diikuti di belakangnya dengan satuan. Itu namanya besaran lah. Jadi besaran sendiri kalau kemarin itu ada terbagi 2, ada besaran pokok, ada besaran turunan. Nah, kalau besaran yang di sini kita membedakan berdasarkan arah dan nilainya, berdasarkan ada tidaknya arah dan nilainya. Nah, kalau berdasarkan hal tersebut, besaran itu terbagi 2. Ada yang namanya besaran skalar dan ada yang namanya besaran vektor. Besaran skalar adalah besaran yang hanya punya nilai tapi tidak ada arah. Tanpa arah lah. Tanpa arah. Tapi kalau vektor itu adalah besaran dengan nilai dan arah. Jadi bedanya di situ. Kalau di sini tanpa arah, kalau di sini dengan arah. Nanti berdasarkan maknanya ini, penulisan besaran vektor pun punya lambang yang berbeda, yaitu besaran vektor itu lambangnya macam-macam lah. Ada yang A, ada yang B, ada yang F, ada yang V, tergantung dari jenis besarannya. Kemudian biasanya besaran vektor itu ditandai dengan adanya lambang panah di atasnya. Lambang panah di atasnya ini menandakan bahwa dia besaran vektor, yaitu besaran yang punya nilai dan juga arah. Nah, gitu. Ini panahnya ini besaran A, besaran vektor A. Ini panah ini mewakili besaran vektor B. Oke. Seperti halnya yang sudah disebutkan tadi pada tujuan belajar, bahwa kita akan menganalisis besaran atau menganalisis besar resultan vektor. Nah, kita harus paham dulu apa itu resultan. Resultan adalah perpaduan atau penjumlahan dari beberapa vektor. Nah, penjumlahan vektor ini kalau kita penjumlahan angka biasanya ada yang tambah, ada yang kurang, ya kan? Nah, kalau dalam vektor itu ada yang segaris, ada yang tidak segaris atau istilahnya membentuk sudut. Sekarang, kalau kita menghitung resultan vektor jika vektornya segaris. Nah, ini segaris. Ini juga segaris. Yang membedakan poin ini dengan poin ini adalah arah panahnya. Mereka berdua sama-sama segaris lah. Ini A dan B segaris. Ini A dan B juga segaris. Tapi membedakan arah panahnya. Kalau yang ini panahnya itu searah dengan arah B. Inilah yang menyebabkan bahwa mereka itu ditambah. Jadi intinya, kalau dia searah maka ditambah. Kesimpulan ini juga berlaku di sebelah sini. Mereka segaris tapi beda arah, maka salah satunya dinegatifkan. Makanya A kurang B. Atau biasanya dalam vektor biasanya berlaku seperti ini. Siapa yang ke kanan positif, siapa yang ke kiri negatif. Di sini mereka sama-sama ke kanan, makanya mereka sama-sama positif. Jika di sini ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, siapa yang ke kanan? A, maka A positif. Siapa yang ke kiri? B, maka B negatif. Tapi intinya sendiri adalah jika dia panahnya searah atau sama arahnya, maka dia ditambahkan. Tapi jika panahnya arahnya berbeda, maka dia dikurangkan. Ini yang sederhana. Kemudian masuk kita yang kesusah. Yang kemarin kan Ibu minta Bu Pian mencari itu
sudut-sudut istimewa sin cos tan itu nanti gunanya di sini. Vektor membentuk sudut. Nah, vektor membentuk sudut ini nanti jika vektor A dan vektor B-nya tidak dalam satu garis. Kalau ini kan dalam satu garis nih, arahnya sama. Lurusnya itu sama. Kalau ini arahnya beda, ada yang ke sini, ada yang bengkok. Sehingga antara vektor yang satu dengan vektor yang lain itu kalau kita tumpuk membentuk sudut. Sudutnya seperti ini. Sudut ini namanya kalau ada lambangnya seperti ini, jangan dibaca telur pecah lah. Ini lambangnya dibaca theta. Nah, jadi vektor A dan vektor B membentuk sudut theta. Sebenarnya ini ada di pelajaran matematika, cuman kayaknya lebih dulu fisika kita mempelajari. Jadi tidak ada salahnya kalau ibu memperkenalkan lah. Kemudian resultan jika gambarnya seperti ini atau vektornya itu membentuk sudut, resultannya juga akan menggunakan rumus yang ini. Jadi rumusnya agak ribet kalau dia membentuk sudut. Jadi resultannya sama dengan vektor A dikuadratkan ditambah vektor B dikuadratkan ditambah 2 vektor A kali 2 vektor B kuadrat juga ya. Bukan, salah. Lupa ibu. Di sini tanpa kuadrat. Ya, ibu yang salah. Dikalikan cos theta seperti itu. Makanya kemarin ibu nyuruh mencari ini. Nanti ini dipakai. Jika tetanya 0 derajat, nanti kita pakai yang ini. Jika tetanya 30 derajat, kita pakai yang di sini. Nanti pasangannya tergantung. Dia minta pakai cos atau pakai sin atau pakai tan. Seperti itu.